Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, Bapak Ibu yang terhormat. Bertemu kembali kita di After Market Close Analysis untuk penutupan hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, yaitu hari trading ke-181. Hari ini kita mayoritas Big Bang ya, kecuali BBCA, kita ada BRIS, ada BBRI, BBNI, yaitu saham-saham besar. MAPI dan BBYB. Jadi finansial ini mulai ada perlawanan. Kemarin kalau Bapak Ibu nonton saya sudah bikin saham BBNI sudah ekstrim ya hari ini. Saya dengar tadi diskusi alumni workshop, mereka mengatakan ada yang buy on weakness melihat ekstrim di BBNI dan tadi pagi dapat di bawah 5.200. Oke, Bapak Ibu, itu dia tadi kita kalau lihat global, Bapak Ibu, kalau lihat global, Hang Seng-nya dalam ya. Jadi di Hong Kong mungkin terkait dengan stimulus Cina. Kalau kita lihat hari ini HSG-nya 0,71, regionalnya mix. Hang Seng ada dalam turunnya, tapi HSG juga naik. Menurut saya sih HSG ini sudah mantul, rebound di zona demand. Mungkin masih bisa akan tekan lagi ke bawah, maka dari kemarin saya strateginya adalah buy on weakness, beberapa saham dapat harga murah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan nah bandarnya mendukung ini Bapak Ibu. Paling enggak perjalanan berikutnya target saya adalah window dressing di Desember nanti ya, bulan tahun ini. Kalau belinya tunggu bulan Desember kelamaan. Nah, belinya pas dia turun seperti kemarin inilah yang saya bilang, oke, ini ada pullback, kita harus pasang di zona demand, kita akan justin lagi. ISG ya 0,71, kita lihat total value-nya, turnover-nya ada sebesar 14 triliun Bapak Ibu. Catatannya asingnya masih net sell tapi berkurang menjadi sedikit, ya ini minus 39,74 miliar. Asingnya besar, net sell masih di BBRI, tapi sudah net buy di Bank Mandiri, ya net buy di Bank BNI. BBCA mana nih kok nggak kelihatan. Di financial dia memang penopangnya ya Bapak Ibu 11,72. Lalu ya yang ini kalau kita lihat net buy-nya sudah tidak signifikan di bawah 100 miliar. Net sell-nya hanya besar di BBRI, mudah-mudahan dia sudah mereda dan ini sebenarnya minus ya net sell. Jadi mudah-mudahan tidak salah datanya. Nanti Bapak Ibu bisa pakai cek slash SCR top FF, nanti kita cek kembali. Oke, itu dia trading snapshot-nya untuk hari ini. Alertnya Bapak Ibu, pagi-pagi sudah ada breeze ya. Terus kan dia turunnya. Nah, season 2 Bank Mandiri, BBRI, BBNI ini bergerak bersamaan nih Bapak Ibu. Enggak, Bank Mandiri, BBRI ya BBNI, lalu sekian menit 30 menit kemudian baru ada MAPI, ada Bank Digital satu. Bank Neo. Bank Neo ini juga saya buy on weakness terus karena dalam fase akumulasi saya rasa. Tapi saya tidak berencana memegang lama nih. Yang penting profit dan sesuai target aja udah. Saya akan profit taking. Lalu ini Bapak Ibu ya, dia ini terkirim secara sekuensial. Bisa jadi Bapak Ibu menerimanya mungkin tidak pas sama 10 jam 10, 28 menit, 19 detik nggak sama karena ini sekuensial ya. Jadi memang menjadi lama. Ada yang bilang Pak ini udah terlanjur naik ya karena memang dia 1 jam setelah market baru dia ada alertnya. Sampai jam 15.48 kita ada BBYB. Nanti dari ini sepertinya di sektor finansial ya perbankan, nanti kita coba pakai foreign flow map juga lah melihat. Tapi kita yang lainnya coba cepat saja. Terkirim melalui Telegram bot, Bapak Ibu bisa akses Telegram botnya. Di sini ada dia menggunakan IPA Telegram. Backgroundnya di backbone-nya ini adalah machine learning. Jadi kenapa dia sering salah? Karena kan berdasarkan data, salah dan telat ya gitulah. Sering ya, tapi beberapa kali dia bermanfaat membantu ya. Kalau ada alert kita lebih confident untuk menaikkan stop loss atau entry. Oke, Bapak Ibu bisa akses atau scan aja ini kode QR-nya, alamat robotnya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mendapatkan rekomendasi seperti ini yang pas sesuai dengan Bapak Ibu. Oke, dia Telegram channel, silakan join. Di sini ada linknya ada di deskripsi video. Website dan sosial medianya silakan di follow. Insya Allah nanti akan saya follow back. Saya bacakan disclaimer-nya dulu. Video ini saya buat tujuannya untuk edukasi. Saya sharing pengalaman saya 18 tahun, hampir 19 tahun di pasar saham Indonesia. Tidak boleh request analisa saham karena saya tidak menyediakan jasa analisa saham. Jadi Bapak Ibu kalau menonton video ini sambil ikut mengerjakan. Jadi silakan akses Telegram botnya. Ketika saya ketik perintah, Bapak Ibu ikuti. Dan jadikan saja sebagai second opinion ya, karena Bapak Ibu disclaimer-nya lainnya adalah jangan percaya analisa saham
analisa yang saya lakukan. Jadikan sebagai second opinion. Prinsipnya jangan percaya sama kepada analisa siapapun itu nggak peduli ya, mau siapa yang paling jago di Indonesia, jangan percaya 100%. Bapak Ibu harus analisa ulang, harus punya namanya first opinion. Ya, jangan percayalah pokoknya. Bapak Ibu percaya dengan analisa masing-masing. Ya, cara belajarnya bisa lihat analisa orang lain. Saya juga tidak percaya dengan siapapun kecuali analisa saya sendiri. Oke, disclaimer-nya on, tie your trade at your own risk, risiko ditanggung masing-masing. Disclaimer lain, catatan lain adalah harus punya trading plan-nya. Bapak Ibu jangan pernah trading kalau konsepnya trading tanpa trading plan. Jadi harus punya trading plan, harus risk management, dan harus menerapkan money management yang baik. Oke, itu saja. Informasi untuk workshop, insya Allah nanti tanggal 34 kita laksanakan, tinggal menunggu waktu. Ruangan sudah disewa, sudah di DP, makanan juga sudah dipesan, lalu material untuk pre-reading sudah dikirimkan ke semua peserta. Insya Allah kita bertemu. Untuk batch 35 tanggal 26 Oktober, sepertinya sudah full juga. Tinggal nunggu konfirmasi dari 1 orang. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Nanti insya Allah nanti malam atau besok saya akan umumkan untuk informasi kelas advance-nya. Ada 1 kelas mungkin bulan November. Jadi masih lama, masih santai. Mari kita pindah ke Telegram bot-nya untuk melakukan analisa. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah masuk ke dalam Telegram bot-nya. Bapak Ibu bisa akses Telegram bot ini, linknya ada di deskripsi video atau ini ada scan QR-nya. Saya menggunakan Telegram desktop. Jadi untuk kepentingan membuat video lebih enak di desktop daripada menggunakan handphonenya, Bapak Ibu. Oke. Bagi Bapak Ibu yang pertama kali menggunakan Telegram bot ini, Bapak Ibu ketik help. Ini untuk melihat apa saja perintah yang tersedia, lalu time frame-nya juga, screening apa juga, screening saham yang tersedia, mulai dari ledakan volume, saham-saham yang ekstrim seperti kemarin ya, ada ekstrim BBNI, kemarin ekstrim, saya buat videonya, hari ini dia naik, tapi sayang saya tidak dapat, saya dapatnya di Bank BRI. Lalu kalau mau lihat foreign flow untuk melihat saham-saham yang hajar kanan, hajar kiri, ya ini saham-saham yang greedy dan yang fear bisa dilihat. Time frame weekly, time frame monthly, lalu Bapak Ibu bisa lihat untuk rotasi saham sektor-sektor tersedia 1 sampai 11. Untuk tutorialnya kalau Bapak Ibu mau menggunakan Telegram bot ini, selain menonton after market close atau analisa lainnya, jangan lupa nonton tutorialnya. Ini basicnya. Jadi supaya Bapak Ibu paham, misalnya saya ketik tentang rotasi saham, ngerti apa itu teorinya, atau saya ketik bicara tentang volume price analysis, di sini ada teorinya juga. Robot, alert robot itu bagaimana konsepnya juga ada di sini. Deep learning itu bagaimana bisa juga ada di sini. Tonton dulu lah. Oke, mari kita mulai pembahasan sahamnya. Ini cukup menarik. Sekarang kita cek dulu. Screening saham dulu. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita ketik alertnya. Untuk big datanya, kita bisa ngecek kembali. Untuk tanggal 8, kita mulai ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya, lupa satu lagi tadi. Maaf, ada 6 ya, bahwa BRIS, BMRI, BBRI, BBNI, MAPI, BBYB ya. Ada 6 ternyata. Oke, nggak apa-apalah. Sekarang nanti ini kita akan bahas secara satu saja, nanti yang lainnya akan secara singkat akan kita bahas. Tapi karena ini banyak sektor finance, nanti kita akan melihat juga rotasi saham, terus kita lihat PBV ROE-nya ya. Kita mulai dengan kita lanjutkan dengan rekom. Jadi ini kan dari big data analysis, kita screening saham yang lain dulu lah, cari-cari. Biasanya langkah pertama yang dilakukan dengan robot ini adalah kita lakukan screening, kita cek-cek mana yang menarik, mungkin ketemunya bagusnya di ada yang menarik di rekom, seperti ini ya, BBNI, ada di VPA, volume price, lalu ada BBRI, BRMS nih hati-hati, bearish, BTPS indicate strength, belum ada sinyalnya. Elsa pelemahannya Bapak. MTEK kemarin sudah ada alert. Inco bearish. MTEL, Inco ini sudah naik tinggi. MTEL ini dia menyatakan sudah mau selesai nih bearishnya. TIN juga bearish. Nggak apa-apa, saya sudah mulai profit taking, tapi
tidak banyak, masih let profit run. Stop lossnya mungkin saya naikkan. Ini menarik nih BTPS, ada lagi Elsa Sell, MTEL sudah buy. Jadi MTEL ini bisa dimonitor ya Bapak Ibu. Lalu kita lihat price action, Bapak Ibu bisa cek-cek sendiri. Yang pasti di sini ada BBCA, BBNI, Bank BBRI. Artinya sektor finance ini mulai ada sesuatu ya, kita curiga. Telkom ini juga bullish, engulfing, Pawon sudah bearish, mungkin dia kemarin sudah di atas 500, sudah saya jual. Rocketjet, Wifi sama Unilever, ini bisa dipantau Unilever juga, pelan-pelan dia sudah bottoming di sekitar 2170 nggak salah ya bottomingnya. Sekitar situlah. Wifi juga buy, kita lihat Golden Cross ada SSMS, lalu MTech upper downtrend breakout ada MTech, kemarin sudah alert. Nah itu ya, nanti kita lihat. Kayaknya kita akan bahas salah satu dari perbankan. Kita lihat SCR Fibum. Nah ini salah satu favorit saya. Saham-saham yang meledak volumenya pasti ada sesuatu. Apik sama BTPS. Baiklah, nanti kita akan yang BRIS yang keluar alert, BTPS tidak. BTPS kemarin dapat beritanya buruk ya. Laporan keuangannya dia turun kayak nggak salah ininya. Apalah pokoknya. Tapi saya rasa itu sudah price in karena sudah turun dalam juga. Berita keluar tapi sudah bottoming. Sekarang kita akan screening yang lainnya. SCR Extreme ya. Nah, ini kemarin saya dapat BBNI di sini bikin tutorialnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu nonton ya. Extreme, SCR Extreme. Kita cek. Ini ada nih ya. Jadi BBNI ini di sini ada demand zone ya. Gitulah ceritanya. Silakan Bapak Ibu tonton. Sekarang kita lihat saham-saham yang beris, tapi saham-saham yang kenal ya Bapak Ibu. Kalau nggak kenal jangan. Argo ini nggak kenal. Misalnya kalau kenal itu seperti apa? BBCA, Adaro, Bank BRI, Bank BNI, ya, PTBA, apalagi Telkom. Nah itu yang kita kenal. Kalau yang aneh-aneh janganlah ya. TFKO ini saya nggak tahu apa. SMCB juga nggak suka nih. MPB, Hexa, BNLI saya tahu tapi nggak pernah pegang sahamnya. Ini Bank Permata, BBSI, Bank Krom ini ya. Nah, ini banyak yang saya tidak kenal. Maksudnya tidak familiar ya Bapak Ibu. Kalau dengan Adaro familiar, kalau dengan Mandiri familiar, BBCA familiar, Indofood gitu ya. Yang kayak gitu tuh familiar. Kalau yang lain-lain tuh nggak usah lah sentuh-sentuh. Yang penting dia biasa masuk MSCI, masuk Kompas 100, ya gitu, enak. Oke, ekstrim tidak ada yang menarik. Versi saya tidak ada yang menarik. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya. Sekarang kita lihat weekly-nya. Speedo SCR Extreme. Masih screening. Kita melakukan screening saja dulu. Tahap pertama adalah kita lakukan beberapa screening. Ini untuk weekly-nya. Salah nih. SCR Extreme. Untuk mendapatkan chart weekly-nya, screening weekly, kita pakai W di depannya. BRMS Extreme yang FIR tidak ada ya Bapak Ibu. Kalau BRMS saham-saham yang sudah Extreme Grid ini di weekly-nya siap-siap untuk profit taking, termasuk Extreme Grid. Di weekly-nya TIN kemarin juga sudah daily-nya, udah saatnya untuk profit taking dulu. Sekarang kita akan lihat screening lainnya. SCR Top FF, nggak apa-apa lah ya, saya taruh di sini. Top FF tadi Bank Mandiri ya, tidak ada yang di atas 100 miliar, hanya Bank BRI yang di atas 100 miliar. Terus kita lihat SCR Top, hajar kanan hajar kiri, kanan kiri. Gunanya apa? Melihat saham-saham di mana orang-orang greedy secara net. Ya, greedy hajar kanan, orang fear hajar kiri secara psikologis ya. Ini kita lihat ada BBCA, orang hajar kanan, BBCA greedy ya untuk membeli BBCA, tapi sayang tidak ada alert. BBCA memang paling jarang alert. Kalau ada alert luar biasa itu. Tapi dengan hajar kanan kita tahu bahwa BBCA ini dia greedy ya, orang hajar kanan. Jadi langsung beli ke kanan, nggak nunggu diskon. Bank Mandiri juga, Telkom juga nih, jadi BBRI juga, jadi memang Telkom juga bisa diperhatikan karena orang greedy hari ini di Telkom. Lalu yang buang barang hajar kiri itu Adaro, AMM, Medsim, MDKA ya Bapak Ibu di sini. Oke, inilah gunanya tool-tool ini. Sekarang kita lihat SCR Panic. Kita cari saham-saham yang berada di zona panic untuk rotasi saham.
Kita lihat, wah ini habis panik terbitlah Hope ya, BBYB ini juga, BBRI ini banyak nih saham-saham yang habis panik terbitlah Hope. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Lalu kita lihat SCR Hope. Nah ini saham-saham yang berada di Hope. Kemudian ada yang alert nih, saham-saham yang Hope mungkinan akan dia bergerak menuju grid. SMGR seperti itu. Tonton dulu tutorial tentang rotasi saham ya biar paham. Oke? Jadi ada teorinya semuanya. Kalau malas belajar ya susah memang. Oke, sekarang kita akan lanjutkan. Saya rasa cukup lah Bapak Ibu. Kalau SCR under value, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri. Kita lanjutkan dengan pembahasan composite. Kita mulai dengan Speedo Composite. Saya ingat kemarin composite-nya berada di zona fear. Apakah sekarang masih fear? Kita cek. Masih fear untuk hari ini, tanggal 8, 9, tanggal 10 timnas main ya Bapak Ibu. Oke, secara kumulatif secara di datanya dihitung hari ini di potret end of the data, ternyata supply-nya masih lebih besar walaupun IHSG sudah mulai naik. Oke, nggak apa-apa ya, mudah-mudahan ada perlawanan. Weekly-nya silahkan cek sendirilah. Sekarang kita lihat dengan start C0. Sekarang dengan penguatan 0,7 tadi ya Bapak Ibu, saya lupa 0,7 kalau nggak salah. Berapa sih? Ya, dengan penguatan IHSG naik 0,7, kita lihat beberapa sektor, tanggalnya sudah benar, yang kemarin menguat seperti industri ada pelemahan, tekno tambah lemah, properti, ini properti mulai melemah nih, indikasi juga dengan pawon sudah mulai turun ya, IDX Trans, finance nih, justru finance-nya melemah ya, relatif terhadap penguatan 0,7 di composite. Oke, nggak apa-apa. Jadi secara relatif kita lihat sektor-sektoral ini ya, sahamnya mungkin bergerak naik. Sementara energi masih ada penguatan, health mulai ada pelemahan sedikit. Ya ini momentumnya naik, tapi supply demand-nya mulai berkurang nih relatif terhadap pergerakan composite. Karena composite-nya menguat juga. Sekarang kita lihat dengan VPA Weekly Composite. Price volume untuk composite. Data mingguan, tapi kita masih di hari Selasa ya, masih di hari Selasa. Jadi kalau hari Selasa itu yang pasti volumenya tidak valid, kita tidak bisa baca VPA sinyalnya dikarenakan bukan salah, tapi volumenya kita identifikasi belum valid. Hari ini di weekly-nya kita punya sinyal namanya test for supply. Secara weekly, secara teori dia mengatakan test for supply ini belum bisa dikatakan valid. Tadi juga ada yang bertanya, kenapa? Karena volumenya belum hari Jumat. Jadi abaikan aja lah sinyal ini. Yang pasti kita sudah ada rejection. Nanti kita lihat kenapa ada rejection. Harusnya di sini berada di zona demand. Kalaupun dari struktur, ini disebut dengan resistance, dia become support. Tapi di sini ada zona demand. Nanti kita lihat di VBP daily ya. Kita pakai VPA ke daily dulu biar cepat. Composite. Ya. Sama, di weekly-nya tadi kita lihat ada test for supply, di daily-nya juga dikatakan test for supply. Bapak Ibu yang kalau yang berminat untuk memahami apa sih VPA sinyal ini, Bapak Ibu ketik di robotnya itu tutorial. Ya. Nah, di sini ada sign of strength. Ya, klik ini. Maka untuk membahas semua sinyal-sinyal yang kotaknya tandanya PPA itu ada kotaknya di bawah, semua tanda-tanda di bawah. Sign of weakness itu semua yang ada tandanya di atas. Kalau pengen lebih detail, ya ini kan cuman saya ambil 5% sampai 10% lah dari workshop. Kalau mau detail Bapak Ibu belajar volume price analysis, kelas advance, Bapak Ibu bisa ikut nanti yang sudah ikut training as business bisa naik level. Belajar advance ke volume price analysis, kita akan belajar lebih detail tuh, kita praktek juga. Oke. Balik lagi. Mana tadi? Ya ini daily ya. Bapak Ibu bisa lihat dia crawling. Crawling itu baik atas maupun bawah ya. Ini kalau dia merayap, crawl ya. Crawling. Crawling itu artinya merayap di atas. Kalau ada sinyal bagus kuat, dia akan turun. Nah, ini sinyal kuat ya. Ini sinyalnya itu ini.
Nah, ini sekarang dia crawling di bawah, cucuk. Berarti dia dekat-dekat zona demand. Kita lihat di sini, ini ada demand, ini ada gap. Ya, di mana gap? Ini gap. Di mana ya? Ya, adalah. Ini kali gap. Ini gap. Nanti silakan dicek ya. Demand ada di sini. Nah, sekarang ada sinyal. Dia mengatakan test for supply. Dia mau mengetes nih. Supply-nya ada atau tidak? Tes dulu ke bawah. Ternyata nggak ada supply. Naik dulu ke atas. Jadi cuma tes. Kalau tadi dia naik ke atas dengan volumenya besar, maka dia tidak tes. Sekarang dia baru tes aja supply-nya. Supply yang volumenya meningkat begini, dia retest hari ini. Dan dia mengatakan di bawah rata-rata test for supply. Test for supply ini bukan strong indication ya, tapi dia masih sign of strength, tapi bukan strength indication seperti spring. Itu strength. Dia enggak. Cuman dia akan menstop. Ya, menstop. Seperti ini juga ada test for supply. Ini kan ada sinyal merah. Dia tes dulu supply-nya, tidak ada, dia naik lagi ke atas, melanjutkan. Nah, ini ada test supply. Besok dia butuh satu candle konfirmasi dengan volume yang di atas rata-rata. Oke ya. Tontonlah dulu, atau Bapak Ibu ikut nanti workshopnya volume price analysis. Kita sinyalnya itu gampang. Oh ya, maksud saya yang di atas sign of weakness itu ini. Sign of strength itu mana? Yang ini SOS, yang ini stopping volume, ya, ini test supply. Ya, ini ada sinyal-sinyal di sini nih. Jadi misalnya keluar sinyal butuh 1 2 3 4 5. 5 candle baru dia keluar, naik gitulah. Jadi sinyalnya seperti itu memang. Kita cek PBP composite. Kita cek apakah ada demand zone-nya. Iya, jadi plan saya, ya ini plan saya, tapi kan plan saya belum tentu sesuai dengan bandar. Plan saya adalah saya nunggu banyaknya di sini. Sudah mulai dari kemarin sudah mulai buy on weakness karena saya melihat dia crawling, ini indikasi demand-nya masuk, tapi ini sebenarnya demand zone yang kuat. Maunya saya IHSG itu turun sampai bawah. Nah, di sini saya akan beli banyak. Nah, selama turun di sini mungkin beli 10-15% lah. Nah, di sini mungkin sampai 80%, saya sudah posisi 80%, sisanya 20% untuk jaga-jaga di sini. Oke. Maunya saya IHSG itu turun sampai sini, setelah order saya dibeli semua barulah dia all time high lagi naik ke atas. Maunya saya kan, tapi kan maunya saya tidak sesuai dengan kemaunya bandar. Nah, di sini ada gap, paling nggak dia nutup gap gini. Oke, jadi kalaupun dia naik ke atas nggak apa-apa, saya sudah mulai buy on weakness karena ini targetnya nih ya. Ini sudah mantul, ini sudah kena nih Bapak Ibu. Yang zona ini. Oke, jadi plan saya masih tetap kalau dia pun turun saya buy on weakness ya. Kemarin beberapa saham sudah profit taking, seperti Saratoga, sebagian sudah profit taking, lumayan juga ya profitnya. Kita lanjut dengan sahamnya ya Bapak Ibu, kita cek dulu alertnya. Jadi skenario IHSG masih seperti biasa, saya sudah terlanjur buy on weakness, dan buy on weakness itu masih berjalan, mudah-mudahan masih ada seminggu sampai minggu depan dikasih kesempatan untuk dapat beli harga murah. Oke, kita berikutnya PVM, Portfolio Volatility Map. Sebelum itu karena, ya nggak apa-apa lah, PVM dulu. PVM mulai dari BRIS, BMRI, BBNI, BBRI, BBNI, lalu MAPI, baru BBYB. Cek dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan 4 lagi, maksimum 10 dia. Oke. Kita akan melihat bagaimana sih volatilitasnya. Kalau kita lihat, yang paling volatil dalam data 12 bulan adalah Bank Neo ya, dia volatilitasnya dalam 12 bulan naik turun, standar deviation-nya dia paling lebar. Tapi yang bergerak pelan-pelan gitu Bank Mandiri, BBNI dan BBRI, dia berada di satu zone. Sementara yang naik sudah tinggi adalah BRIS ya, walaupun dia tidak terlalu volatil dibandingkan ini Bank Neo. MAPI ini lumayan juga. Dia tinggi volatilitasnya dibandingkan perbankan-perbankan yang big cap ini ya. Jadi memang big cap ini dia volatilitasnya tidak tinggi. Dan Bank Mandiri, BBRI, BBCA itu jarang banget alert. Kalau udah alert itu indikasi bagus berarti. Sekarang kita lihat dengan PCM.
SPGM. Di copy aja lah. Nah, kita akan melihat bagaimana korelasi saham-saham yang alert hari ini. Dari ke-6 alert ini, BBNI ini dengan BBRI koreksinya tinggi. Tadi saya tuh iseng beli BBNI satu lot, tapi nggak dapat ya di 5.100, nggak dapat. Terlalu pelit. Saya berharapnya dia turun ke bawah 5.000, tapi belum dikasih. Biarin aja lah. Oke, lalu kalau punya BBNI boleh beli BBYB karena koreksinya rendah. Bank Mandiri dengan BBNI jangan tinggi, tapi dengan BRIS boleh. BBRI, misalnya saya punya BBRI, punya BRIS juga, boleh nih korelasinya kecil. Jadi kalau sudah profit taking BRIS, mungkin bisa masuk ke BBRI karena korelasinya kecil ya. Nah, cuman kalau BRIS dengan Bank Mandiri jangan, korelasinya tinggi. Jadi kalau sudah profit taking BRIS jangan beli Bank Mandiri, lebih bagus beli BBRI karena dia kecil ya korelasinya. Begitu, yang penting kita atur lah bagaimana korelasinya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kita akan bahas BBRI. Tapi sebelum BBRI kita lihat dulu rotasi sahamnya. Rotasi saham Star C4. Berapa sih sektornya? Sektor berapa dia? Finance, sektor 4. Kita lihat. Star C, sektor nomor 4. Sekarang kita melihat rotasi saham khusus sektor finance dengan pusat rotasi komposit. Oke, sektor 4 ya Bapak Ibu. Star C perintahnya. Nah, kalau pusat rotasinya composite, maka kita lihat ada beberapa saham yang masuk ke zona panik. Ya, ini BTPS. Mereka ini mungkin akan segera menjadi habis panik terlebih dahulu. Kalau pusat rotasinya adalah composite. BBYB juga ini sudah bottoming memang. BBNI, Bank Mandiri juga. Jadi, mana BBCA? BBCA memang beda sendiri ya, makanya dia tidak ada alert. Jadi memang sekumpulan saham-saham ini dia berada di posisi yang sama. Arthro berbeda ya Bapak Ibu, siklusnya dia masuk dari sini. Sementara saham yang sudah melemah nih BRIS dia berbeda dengan ini. BBTN mulai berbalik, Saratoga relatif terhadap komposit. Saratoga udah melemah ya Bapak Ibu, terjadi pelemahan, suplainya sangat kuat masuknya ini. Relatif terhadap komposit. Sekarang kita lihat, kalau pusat rotasi kita ganti, sektor IDX Finance, kita lihat dengan C Star S ya, Star S. Sektor nomor 4. Sekarang pusat rotasinya bukan lagi composite, kita ganti dengan terhadap mereka sendiri di IDX. Biasanya nggak jauh beda. Ini kalau kita ganti di IDX Finance, istilahnya pengaruh dari aman sudah tidak ada ya, mana lagi yang besar-besar itu. Artinya hanya mereka saja. BTPS bottoming, Bank BBRI Mandiri bottoming, BNGA bottoming, BBNI bottoming, BBCA sudah naik sendiri. Memang berbeda nih plan BBCA, BBYB juga ada di sini, BRIS berbalik ya, Saratoga berbeda. Jadi Bapak Ibu bisa lihat beberapa saham yang mulai berbelok. Jadi ini sesuai variasi lah. Ingat, pusat rotasinya kita ganti, bukan lagi komposit tapi sektor finance. Jadi sekali bahas langsung dapat ya beberapa saham Bapak Ibu. Oke, sekarang kita lihat PBVROS sektor nomor 4. Sektor nomor 4. Oke. Kita lihat nih saham-saham IDX Finance. Bagaimana perbandingan PBVROS mereka. Kalau kita lihat di sini BBCA berada di kuadran 1, artinya ROI-nya tinggi, harganya sudah mulai naik. Bank Mandiri BBRI mulai menyusul, yang tinggi-tinggi, BRIS juga tinggi, yang lainnya BBNI di sinilah. Jadi memang yang bergerak sekarang tuh saham-saham yang PBVR-nya tinggi lah ini ya. Oke, kita mulai pembahasan saham BBRI ya. Kita cek dengan alert BBRI ini jarang-jarang nih setahu saya ya. Bulan 7 ya ada, tapi saya belinya itu waktu dia ekstrim, bukan justru pada alert. Sekarang ada alert. Kita cek dengan Speedo BBRI. Dengan alert hari ini apakah dia netral ya Bapak Ibu, artinya demand-nya sama kuat dengan supply, artinya kemarin dia berada di fear. Kita cek dengan Star BBRI. Ya, kita perjelas lah.
Tadi kan masih gabungan. Nah, BBRI rotasi sahamnya dia berada di zona panik. Mudah-mudahan dia akan menguat lagi. Demand-nya terus masuk, dia ke arah sana. Maka BBRI kita sebut dengan habis panik, terbitlah hope. Ya, habis panik terbitlah hope. Karena dia masih zona panik. Besok kalau ada penguatan ke sana, boleh kita kategorikan habis panik terbitlah hope. Mungkin ini bottoming untuk daily. Kita cek weekly-nya. W star BBRI. BBRI berapa minggu kemarin sempat dia menguat konsisten, tapi melemah lagi ya. Ada pelemahan dalam 2 minggu. Oke. Belum kelihatan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan sampai hari Jumat dia bisa berbalik. Kita lihat dengan VPA monthly BBRI. BBRI ini siklusnya dia kalau sempat menyentuh lower downtrend, naiknya mudah-mudahan tinggi ya Bapak Ibu. Nah, ini naik tinggi. Jadi di sini salah satu contoh ketika pandemik dia turun ngejos si lower downtrend, naiknya mudah-mudahan tinggi. Nah, ini monthly-nya dia ngejos cucuk bawah di lower downtrend monthly, naiknya mudah-mudahan tinggi. Nah, di sini waktu itu ekstrim 4.100 saya beli ya, ekstrim fear 4.100 saya beli, masih hold sekarang. Mudah-mudahan dia naik terus lah. Mudah-mudahan naik terus. Dia akan naik turun polanya, tapi patternnya kalau dia close di bawah lower downtrend monthly, biasanya saya akan buy on weakness karena dia mainnya panjang. Oke, percaya tidak percaya, datanya begitu polanya Bapak Ibu. Dia dekat-dekat lower downtrend itu bisa buy on weakness. Karena itu sudah ekstrim. Sekarang kita lihat VPA weekly BBRI. Oke, BBRI kita lihat di sini Bapak Ibu dia naik ke atas. Kemarin dia ekstrimnya di 4.100, saya dapat harganya naik ke atas. Dia patternnya sudah terbentuk ya. Jadi ini adalah low, ini adalah high, ini high low, ini higher high. Sekarang dia membentuk higher low. Mudah-mudahan dia membentuk higher high lagi karena di sini ada gap yang menjadi target. Oke, volumenya belum kita bisa identifikasikan karena dia adalah test supply untuk BBRI, belum juga bisa kita identifikasikan karena kan masih volumenya masih sampai hari Jumat. Mungkin kalau hari Jumat volumenya bisa besar dan meledak, tidak perlu test supply lagi, malah lebih kuat dia. Kita cek dengan VPA BBRI. Nah, katanya tadi ada yang bertanya itu ada gap atau tidak ya kemarin. Kalau kita lihat ini kayaknya ada gap. Ya, jadi kalau yang mau main cepat bisa 5.575 nih dijual, tapi yang pasti ya di mana ya di atas sini ada gap ya. Ini kayaknya ini gap ini belum tutup nih Bapak Ibu, belum tutup sepertinya. Silakan dicek lah pakai trading view yang bisa detail. Nah, ini juga sepertinya ada gap. Itu jadi target ya. Kalau yang mau jualan di situ di bawahnya ada gap nggak? Ini kayaknya gapnya sudah tutup ya, mudah-mudahan. Nah, kalau masih ada yang belum tutup, itu berbahaya, dia akan turun dulu. Oke, sinyalnya adalah strengthen return after downtrend. Jadi, sinyalnya ini down, ini setelah ada selling climax ya, buying climax, apalah ini sinyalnya. Dia turun, nah ini ada sinyal returning ya, high volume up bar. 2 bar reversal. Dia bilang ini 2 bar reversal. Kalau di price action, dia mengatakan bullish engulfing. Tapi kalau bagi volume price analysis, price discount everything, lihat volumenya valid, maka disebut dengan 2 bar reversal on higher volume ya. Sinyalnya bagus karena price-nya besar, volumenya besar, spread-nya lebar, close-nya tinggi. Tapi sinyalnya memang masih strong downtrend di daily, immediate trend-nya belum. 5 candle belum berhasil break dia. Oke, artinya kita sekarang punya bottom untuk siklus low ini ya. Low, high, high, low, mudah-mudahan menjadi higher high. Kalau dia berhasil naik ke atas, ini menjadi stop loss. Oke, berikutnya kita
akan masuk ke evol. Evol BBRI, kita cek. Ya, kalau yang baru mau masuk, ya nggak ada pilihan lain. Stop lossnya di sini supaya risknya kecil ya. Ini ada gap. Tujuannya untuk melihat gap juga. Di sini ada gap-gap yang sudah tutup. Yang mana lagi gap? Ini ada gap. Mudah-mudahan sudah tutup. Nah, cara melihat gap dengan ini paling enak ya. Ini ada gap ya. Jadi pakai VBP itu melihat gapnya jelas. Oke, pakai evol. Sekarang kita lihat VBP Weekly BBRI. Bagaimana zona supply and demand-nya. Oh ya, jadi dia memang weekly-nya mantul di demand zone nih Bapak Ibu ya, dia turun ke bawah. Kalaupun turun ke bawah lagi, nggak apa-apa, karena kita punya demand zone yang lebih kuat di bawah ini. Oke. Jadi mudah-mudahan dia kalaupun masih kena di sini mantul, saya masih ada order di bawah ini, nggak apa-apa, dia kan demand-nya masih kuat. Kalaupun terlanjur mantul, karena memang kuat lah dia demand-nya untuk naik ke atas. Di sini ada supply sedikit nih. Rally, base, drop. Nah, ini menjadi supply zone. Kita lihat dengan VBP daily, VBP BBRI. Ya, dia daily-nya mantul memang ya. Jadi, memang dia mantul di zona demand. Tapi, di bawah ini juga ada demand ya gitu Bapak Ibu. Ini sezona ini demand semua. Jadi, kalaupun turun ke bawah masih ada yang akan menampung buy on weakness terus nih. Kenapa ada ini? Ada demand zone. Ya Bapak Ibu, faktanya datanya ada demand zone. Ya, ini sepanjang hijau ini yang panjang ke sana ini kita punya demand. Jadi posisi untuk buy on weakness. Apalagi kayak BBNI dia sudah ekstrim. Ini ada gap ya. Ada gap dan dia confluent dengan supply. Ini supply zone. Jadi kalau kita beli sekitar 5.000, jual di 6.200, 6.300 masih oke nih Bapak Ibu karena ada gap di sini yang belum tutup. Kita lihat dengan VWP BBRI. Sudah ya, kita lihat dengan wave BBRI. Tadi kan ada hajar kanan kalau nggak salah ya, kita lihat. Kecil aja tapi. Kalau dari sinyal candle pattern, dia mengatakan ini sinyal bullish engulfing. Kalau dari volume price, dia mengatakan 2 bar reversal. Pattern sama saja, tapi kalau VPA itu dia volumenya yang memvalidasi. Dia katakan high volume record on sell body ya. Jadi di sini juga mengatakan volumenya besar. Masih down wave ya, masih down wave, nggak apa-apa. Wave-nya masih down wave. Yang penting dia tidak lebih low dari sini, aman. Karena ini low, high, high, low, high, low. Mudah-mudahan bentuk high, high. Itu namanya wave. Hari ini dia net hajar kanannya kecil saja gambarannya. Bapak Ibu cuma segini warna hijaunya. Volumenya 11,8 juta. Nilai transaksi volumenya, value-nya adalah 58,39 miliar. Orang yang hajar kanan tuh. Kita cek dengan DOM BBRI bagaimana dominasi rasio untuk BBRI. Nanti kita akan lihat foreign flow map juga. Untuk hari ini asingnya tidak terlalu besar Bapak Ibu, hanya 58,0, 94,2%. Berarti lokalnya yang banyak beli ini. Kalau dari perbandingan ini ya, kecuali dia 21, 22 itu lumayan. Tapi dalam 5 hari lalu asingnya 15%. Jadi yang sebelumnya besar nih sampai 20 hari asingnya 21,5% di BBRI. Lumayan. Nah, di atas 50 hari yang lalu juga dia sudah di atas 10%. Nah, dalam 100 harinya baru dia di bawah 10%, 8,4, dalam 200 hari dia 7,1. Tetapi hari ini memang asing di BBRI tidak banyak rasionya dibanding lokal. Ini saya duga nih yang banyak hajar kanan ini lokal bukan asing. Walaupun net buy asingnya. Net buy itu net sell. Kita cek. PIF BBRI net sell kayak. Kita cek lah ya. Oh, net sell. Ya kecil saja ya Bapak Ibu. Maka kita tahu rasionya kecil. Kalau kita lihat sebenarnya kalau asing dengan lokal, asing dengan foreign flow, asing dengan harga BBRI ini berkorelasi. Lalu di sini mulai asing sahamnya naik, asingnya tidak terlalu bergairah mensupport, naik, ada juga naik tapi sedikit. Nah, di sini asingnya keluar lagi melanjutkan keluar, tetapi hari ini asingnya keluar sedikit, sahamnya naik tinggi. Saya duga memang yang borong lokal ya.
Net sale-nya asing hari ini cuma 171,17 miliar. Tapi dalam 5 hari dia sudah keluar 2 triliun net sale tercatatnya. Dalam 20 hari ada minus 6,1 triliun. Wah, besar ya. Dalam 60 hari ada minus 4,8 triliun asingnya keluar. Tidak main-main ya. Dalam 100 hari asingnya tercatat net sale-nya 13,17 triliun. Di 100 hari itu artinya 5 bulan ya. 1, 2, 3, 4, 5. Mulai bulan Mei. Oke, itu dia Bapak Ibu. Asingnya tetap hari ini agak berbeda. Dia net sale, asingnya sahamnya naik. Mudah-mudahan berikut-berikutnya kalau asingnya melihat, ini lokalnya sudah masuk, dia juga ikutan, jangan jualan. Oke, kita lihat dengan foreign flow map, FF map, sektor nomor 4, data 5 hari. Bagaimana foreign flow? Sektor finance dalam 5 hari, asingnya di BBRI masih paling besar dalam 5 hari, lalu nomor 2 BBCA, Bank Mandiri juga besar, BRIS juga besar. Oh, yang ada alert 4-4-nya besar. Kecuali BBCA nggak ada alert. Jadi besar ya Bapak Ibu, asingnya net sale dalam 5 hari. Kita cek dengan foreign flow map, sektor nomor 4, data 20 hari. Dia hanya ada 5 hari, 20 hari, dan 100 hari. Seminggu, sebulan, dan 5 bulan. Oke, dalam 20 hari, ya, 1 bulan, BBRI-nya, ya tadi hampir 6 triliun, Bank Mandirinya 1 triliunan ya, sisanya BBCA aja naik sedikit. Lain-lainnya, BBNI malah masih net buy dalam 20 hari. Kita cek dengan foreign flow map, sektor nomor 4, data 100 hari. Dalam 100 hari, ternyata yang paling signifikan besar dibuang asing itu adalah BBRI, yang lainnya tidak. Jadi memang BBRI ini, mana ya, saya sudah terlanjur pegang pula. Nggak apa-apa lah, jadi jangan terpengaruh asing. Biarkan asingnya nanti belinya justru harganya lebih baik. Pas dia turun, tampung terus BBRI. Kebetulan saya belinya kemarin di 4.100, masih profit. BBCA dalam 100 hari dia masih malah paling tinggi net buy-nya di saham-saham perbankan ini. Diikuti oleh Bank Mandiri ya. Jadi kita punya peta nih, ya bagaimana kira-kira yang banyak dipegang asing, petanya kita tahu. BBRI markup berarti dalam 100 hari, sahamnya naik tapi asingnya jualan dalam 100 hari. Oke. Kita lanjut dengan tren BBRI. Kita lihat udah update belum Q3-nya BBRI? Kayaknya belum nih kalau baru-baru, dia seminggu biasanya. Q2 masih, tunggu mungkin minggu depan masih ini. Ya, sahamnya overvalue lah kalau harga segini. Dia grow-nya cuma 0,46 untuk Q per Q. Tapi trennya memang patah ya Bapak Ibu. Ini ada channel trend up, support. Dia break ya. Artinya acuannya Bapak Ibu pakai weekly. Ya, mau profit taking di 5.950 juga boleh, atau di 6.300 juga boleh. Penting profit lah. Kita lihat PWS BBRI. Kalau trennya saya sarankan Bapak Ibu cek trend weekly. Oke, ini chart PWS, P2 Walu Siwah. Kita ada buy di stokastik, lalu volumenya very high, sangat tinggi, spreadnya wide. Close-nya tinggi, tapi ini dia mengatakan hari ini itu belum kuat akumulasinya. Jadi jangan terlalu agresif yang baru mau masuk. Mungkin masih bisa turun lagi ya, karena ada flat. Jadi hati-hati ya, warning di sini karena dia masih flat. Jadi kalau buy on weakness sampai 4.500 juga masih oke nih, karena kita punya supportnya kuat di sini. Kalau pakai chart ini ya. Oke, itu saya Bapak Ibu. Sekarang kita lihat saham-saham lainnya. Mudah-mudahan bisa cepat. Kita cek alert breeze. Cek alert breeze. Kalaupun tidak banyak, saya buat chartnya, Bapak Ibu bisa nanti lakukan sendiri saja ya, selengkap BBRI tadi. Kita cek dengan speedo breeze. Bagaimana speedometernya? Breeze saat ini berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar pada supply. Kita lihat dengan star breeze. Oke, berikut ini adalah rotasi saham daily untuk breeze. Ya, tadi kita juga sudah lihat, kebetulan dia sama ya dengan sektoralnya, melemah juga.
Daily-nya begini Bapak Ibu, tampaknya dia melemah relatif terhadap composite. Bapak Ibu bisa cek weekly-nya lah, saran saya untuk BRIS ini. Kita cek dengan VPA BRIS, chart price dan volumenya. Sebenarnya lumayan ini Bapak Ibu ya, sebenarnya lumayan. Kenapa dia rally, base rally, turun, turun. Ini ada base-nya nih yang menjadi penahan, demand zone-nya. Dia ledakan volume ini ya Bapak Ibu, dia di bawah rata-rata, boom. Ini ciri-ciri ledakan volume, sinyalnya adalah effort to rise bullish sign ya. Ada segitiga ungu, warna bulatan di tengah. High volume up bar closing in high indicator strength. Jadi ada indikasi penguat, dia turun, boom, pullback karena di sini ada demand sedikit yang menahan. Oke, jadi lihat weekly-nya ya, Bapak Ibu silakan lihat weekly-nya. Karena trennya ini di weekly, di daily kan nggak cukup chartnya. Kita cek dengan PIF, BRIS. Saya nanti setelah bikin video ini saya akan cek sendiri weekly-nya untuk BRIS. Oke, untuk berikut ini ada chart foreign flow untuk BRIS Bank Syariah Indonesia. Kita lihat Bapak Ibu memang ada kedekatan atau pola yang hampir sama trennya antara pergerakan foreign flow jual beli asing dengan pergerakan harga price di BRIS. Lihat di sini Bapak Ibu ya, dan sahamnya naik kencang, asingnya juga akumulasi. Di sini asingnya distribusi sedikit, sahamnya turun. Tetapi khusus untuk hari ini nggak sama. Sahamnya naik kencang, asingnya net sell. Net sell-nya hari ini di BRIS sebesar minus 60,81 miliar. Dalam 5 hari asingnya tercatat net sell minus 94,03 miliar. Tetapi dalam 20 hari baru kita tahu kemarin ada akumulasi besar 792,4 miliar. Dalam 60 hari tercatat net buy 844,24 miliar. Jadi memang sebelumnya asingnya net buy besar nih. Dalam 1 hari aja dia ada 1,11 triliun. Jadi dalam 5 bulan ke belakang memang asingnya akumulasi besar. Oke ya Bapak Ibu, silakan cek lagi DOM-nya juga itu. Karena sahamnya naik, asingnya jualan nih. Oke, saham berikutnya adalah apa lagi? Bank Mandiri. Alert BMRI, Bank Mandiri juga ini dia jarang-jarang ya alertnya Bank Mandiri. Fresh dia kita cek dengan Speedo BMRI Bank Mandiri. Jadi kalau saya sudah pegang Bank BRI, biasanya saya tidak akan pegang Bank Mandiri. Pilih salah satu terpaksa. Speedo Bank Mandiri dia berada posisinya netral, artinya demand dengan supply-nya sama kuat. Sekarang kita lihat dengan Star BMRI. Star Bank Mandiri dia sempat berbelok tapi melemah, hari ini menguat lagi, volatile juga ya. Silakan cek weekly-nya. Sekali lagi Bapak Ibu saya sarankan untuk mengecek weekly rotasi untuk Bank Mandiri. Kita cek dengan VPA BMRI. Berarti harus mainnya di weekly supaya trennya kelihatan karena nggak volatile ya. Dia naik sama volatilitas tinggi nih Bapak Ibu, lalu dia turun dulu, mudah-mudahan ini menjadi pullback untuk naik lagi ke atas. Harus lihat weekly-nya lagi, harus lihat monthly-nya seperti tadi saya membahas di BBRI. Lakukan sendiri ya Bapak Ibu ya, silakan akses Telegram bot-nya. Berikutnya saya cek dengan PIF BMRI. Nanti kelamaan, bosan juga Bapak Ibu ya yang tidak pegang BBRI. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Mandiri. Bapak Ibu bisa lihat Bank Mandiri ini ada korelasi dengan harga sahamnya. Dia turun terus, bottomingnya di akhir Mei. Tapi foreign flow-nya baru bottoming di akhir Juni. Setelah itu sahamnya naik, foreign flow juga akumulasi terus ke atas. Mulai pertengahan September dia turun ya. Ini sama juga nih Bapak Ibu. Enggak, asingnya net buy hari ini 76,42 miliar. Tetapi dalam 5 hari kemarin asingnya tercatat SL minus 255,5 miliar. Dalam 20 hari asingnya tercatat net sell minus 1 triliun. Dalam 60 hari berbalik, ya kita punya net buy asing tercatat 3,39 triliun. Lalu dalam 100 hari asingnya ada tercatat net buy 1,93 triliun. Oke, itu dia foreign flow untuk Bank Mandiri. Kita cek yang berikutnya setelah Bank Mandiri, BBRI sudah, Bank BNI, alert BBNI.
BBNI sama juga fresh, dia alertnya fresh Bapak Ibu. Kita cek dengan Speedo BBNI. Dia terakhir alert robotnya itu bulan Juli tanggal 12. Oh, BBNI masih fear. Ya, kemarin ekstrim ya. Posisi buy on weakness. Sekarang dia fear, mudah-mudahan demandnya masuk terus, dia pindah ke netral. Mudah-mudahan grid. Nanti kalau masuk ke extreme grid, jual. Nah, gitu juga boleh strateginya. Kita cek dengan star BBNI. Sekarang rotasi saham BBNI relatif terhadap pergerakan komposit. Dia jatuh terus Bapak Ibu di zona panik. Mudah-mudahan bisa segera berbelok ya. Berbelok ke sini, masuk ke hope, langsung ke grid. Kita cek dengan VPA BBNI. Sekarang volume price untuk daily saham BBNI. Jadi BBNI kemarin di bawahnya ini ada demand zone. Saya sih pengennya dia di bawah 5.000 ya. Mulai 5.000 saya buy on weakness. Saya tes 5.100 nggak dapat. Nggak dapat saya. Saya lihat low-nya 5.100 tapi nggak dapat. Nggak dapat benar. Nggak dapat saya BBNI. Dan karena memang hanya tes di sini, saya tunggu di 5.000. Ah, di sini saya tunggunya ini. Nggak dapat. Nggak rezeki. Tapi teman-teman yang dia belinya di bawah 5.200 dapat tadi katanya ya Bapak Ibu. Ini volumenya juga meningkat. Ini sinyalnya juga tubar reversal. Jadi kalau saya sih berharap dia turun sampai di sini lah 5.000 sekian ini, karena di bawah 5.000 baru saya pasang order buy. Masih nggak rela saya, ketinggian saya rasa tadi belinya di 5.100 nggak dapat. Padahal kemarin saya sudah buat tutorialnya ya. Malah yang dapatnya orang lain. Kita lihat dengan foreign flow PIF BBNI, Bank Negara. Berikut ini adalah chart foreign flow untuk Bank Negara Indonesia. Bapak Ibu bisa lihat juga korelasi asing terhadap pergerakan saham BBNI juga cukup signifikan, korelasinya cukup bagus ya dari visual. Bottomingnya ya sama di pertengahan Juni, tapi asingnya distribusi terus, terjadi divergensi di sini sampai awal Agustus. Awal Agustus asingnya baru kembali masuk besar sampai pertengahan September ya, akhir September juga. Nah, setelah itu asingnya sideways, dia keluar sedikit, masuk sedikit. Hari ini asingnya net buy sebesar 47,96 miliar. Dalam 5 hari asing yang tercatat net sell sebesar minus 16,39 miliar. Tapi dalam 20 hari berbalik lagi tercatat ada net buy kemarin-kemarin sebesar 397,6 miliar. Dalam 60 hari asingnya tercatat net buy 1,21 triliun. Dalam 100 hari asingnya tercatat net buy 200 miliar. Jadi itu dia foreign flow untuk BBNI. Silakan Bapak Ibu lanjutkan nanti ya. Sekarang kita alert apalagi BBYB atau MAPI. Oke. Alert MAPI. Biasanya MAPI ini alertnya bersama MAPA. Tapi hari ini cuma ada MAPI. Mungkin besok ya. Kalau kita lihat bulan 9-nya sudah ada ya. Sekarang bulan 10 ada. Artinya nih freshnya itu harusnya kita belinya itu di bulan Juni. Dia tidak fresh ini. Bulan Juni kalau kita bulan Juni beli, bulan Juli beli, kayaknya baru bergerak, sudah bergerak nih. Sekarang sudah tinggian nih, mungkin ya Bapak Ibu, karena alertnya freshnya sejak bulan Juni harusnya belinya. Kita cek dengan Speedo MAPI. MAPI dia berada di zona grid, artinya demand-nya lebih besar daripada supply. Kalau demand lebih besar pada supply, dia kuat untuk naik. Kita cek dengan star MAPI, rotasi saham untuk MAPI. Ini induknya ya Bapak Ibu. MAPI, MAPI ini rotasi saham relatif terhadap komposit yang menguat hari ini dia melemah ya. Jarak bintangnya memendek, artinya bukan. Pelemahannya mulai mengecil gitu. Dia terjadi deselerasi pelemahan. Deselerasi. Ya, jadi jarak bintangnya memendek, ini ciri-ciri mau berbelok nih. Oke, ya itu indikasi bagus. Fear-nya berkurang berarti. Kita lihat dengan VPA MAPI. Kita lihat price volume untuk MAPI. Oke, nah ini sebenarnya dia the best time for buying. Masih pattern marking down. Dia nutup gap dulu nih Bapak Ibu ya. Kayaknya sudah tutup atau belum. Nanti saya cek. Setelah nutup gap dia turun nih. Mau untuk pullback. Jadi ini selling climax, di sini selling climax, auto resistance, secondary test, di sini fase A, ini fase B. Baru ya nggak terlalu kelihatan the best time for buying, bisa di sini the best time for buying.
Mungkin di sini ya, Bapak Ibu. Ini second chance to buy, baru dia masuk fase. Sekarang udah masuk fase di daily, dia sudah masuk ke fase E ya. Dia mengatakan test for supply juga karena volumenya di bawah rata-rata nih. Ini dia mengatakan test supply karena price-nya sangat naik sangat besar, tapi volumenya di bawah rata-rata walaupun up volume. Mudah-mudahan dia break 1850 supaya stop loss kita bisa pindah ke sini. Lalu kita cek dengan foreign flow MAPI. PIF MAPI. Asingnya volatile ya, galau ini swingnya, asingnya korelasi dengan pergerakan harga price-nya tidak terlalu signifikan kecuali di bulan September sampai akhir September ini. Selain itu dia nggak terlalu berkorelasi secara visual. Hari ini asingnya tercatat net buy 14,09 miliar dan 5 hari asingnya tercatat net sell minus 4,71 miliar. Dalam 20 hari asingnya kembali berbalik menjadi net buy sebesar 160,22 miliar, tapi dalam 60 hari ada asing net sell 14,46 miliar. Jadi bolak-balik ya. Dalam 1 hari asingnya tercatat net sell minus 76,37 miliar. Jadi memang volatilitas untuk asing keluar masuknya tinggi sekali nih. Cun. Terakhir BBYB, kita cek alert BBYB. Bank Neo ini juga bottoming juga nih mungkin ya Bapak Ibu ya. BBYB ya saya masuk sedikit di BBYB ini berharap dia turun terus dari kemarin buy on weakness, terus disisir dia cicil turun tapi saya tampung hari ini baru ada alert. Sebenarnya dia tidak fresh amat ini Bapak Ibu ya, sejak dia masuk ke Kompas 100 alertnya konsisten keluar. Jadi kalaupun dia koreksi bisa kita baik. Mudah-mudahan dia fase akumulasi ini. Kita cek dengan Speedo BBYB. Speedometernya untuk mengecek supply and demand, dia masih berada di zona fear. Kita cek dengan Star BBYB, Bank Neo Commerce. Saya masuk pelanggan ya, nasabah saya. Saya buka ini. Nah, BBYB dia masuk ke zona panik relatif terhadap komposit tentunya daily, dia mudah-mudahan dia bisa menguat terus. Kalau udah crossing garis tengah ini baru dia masuk ke segitiga berikutnya, kita sebut dengan habis panik. Tapi masih tunggulah. Masih tunggu Bapak Ibu. Mungkin siklusnya ini bagi yang belum punya bisa tunggu kalau mau pakai siklus, tapi lihat price dan volume saja. PPA BBYB Bank Neo, kita lihat price dan volumenya apakah bisa. Oh ya. Jadi ini Bapak Ibu, fasenya di daily memang mudah-mudahan fase akumulasi. Sementara ini dia tidak membentuk new low ya. Ya ini adalah low-nya. Ya, mau nggak mau ini kita katakan sebagai high. Ini adalah high terhadap low. Mudah-mudahan dia break menjadi higher high. Masalah ini di volume aja nih Bapak Ibu. Oke, volumenya ini di bawah rata-rata, belum. Walaupun kita lihat sebenarnya di saat dia sideways terjadi akumulasi. Ini kan berapa hari, seminggu lah. Sejak dia turun 1, 2, 3, 4 candle. Dan ini terjadi akumulasi. Buktinya mana? Ini naik nih. Tapi belum signifikan. Ya, karena volume ini tidak meledak volumenya. Kalau tadi dia meledak volumenya, wah itu keren. Melawan yang meledak bear ini. Ini kan slow. Dia break dengan volume besar, itu valid. Tiba-tiba sini saat tiba lagi, nah pas naik ke atas dia tidak meledak volumenya. Kita cek weekly deh. VPA weekly BBYB. Mudah-mudahan bisa di bawah ya, bawah 50. Kalau nggak bisa mohon maaf. Nah, ini alasan saya pengen melihat weekly-nya ya Bapak Ibu. Dia marking down. Ini ada siklus Wyckoff kecil nih marking. Mudah-mudahan dia sudah 1 tahun akumulasi. Mudah-mudahan dia marking up lah. Oke, kita lihat dengan foreign flow. PIF, BBYB, Bank Neo Commerce. Berikut ini adalah foreign flow untuk Bank Neo Commerce, salah satu bank digital. Saya lihat asingnya juga tidak terlalu tertarik ya mungkin ini, walaupun dia volatilitas harga sahamnya sempat berkorelasi, tapi di sini enggak ya Bapak Ibu, enggak terlalu signifikan ya, kecil saja mungkin ya. Hanya hari ini net sale-nya hanya di 0,99 miliar, artinya di bawah 1 miliar.
Dalam 5 hari tercatat net sale kumulatif net sale sebesar minus 13,11 miliar, dan 20 hari muncul kembali hanya 0,15 miliar. Lalu 0,15 miliar ini artinya 150 juta ya. Dalam 60 hari ada minus 5,1 miliar asing net sale. Dalam 100 hari ada minus 3,51 miliar asing net sale. Jadi kecil-kecil saja ya. Baik Bapak Ibu, itu saja aftermarket close untuk hari ini. Mohon maaf kalau agak lama karena memang yang alert saham-saham ini saham perbankan jarang-jarang. Bagi Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube ini. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Klik loncengnya, semoga agar nanti mendapatkan notifikasi jika ada video baru. Itu saja Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Insya Allah kita bertemu di analisa lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.